Nah, seringkali hal-hal kayak gini tidak dibahas di mimbar-mimbar Tuhan. Banyak gereja yang akhirnya hanya bagian luarnya saja, ya. Wah, hebat ya Tuhan, bagaimana menyatakan mukjizatnya lewatin laut gitu kan. Oh, yuk kamu dalam kesulitan apapun, terhimpitan apapun, kalian dalam kesulitan ekonomi segala macam. Ingat bangsa Israel keluar daripada Mesir gitu kan. Tuhan membelah laut, Tuhan jalan buntu, tidak ada jalan buntu bagi Tuhan, maka Tuhan akan buka jalan bagi usahamu, buka jalan begini. Ini selalu diterjemahkan hal-hal yang jasmani. Jangan ya. Jadi ada yang tersimpan di dalam hal yang rohani. Ini kekayaan daripada iman itu, firman itu sendiri. Kekayaan buat iman kita tentunya ya. Jadi saya berharap teman-teman bisa kembali mendapat satu penyegaran yang baru gitu ya terhadap kejadian peristiwa ini. Seringkali saya mendengar ada khotbah seperti itu dikaitkan menyeberang laut Teberau, Tuhan akan buka jalan buat usahamu, pekerjaanmu dan lain sebagainya. Jadi merendahkan, sama seperti Jehovah Jireh yang sudah pernah kita bahas. Selamat malam teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Pada malam hari ini kembali saya menyapa kita semua di dalam acara recovery ngopi di rumah saja. Saya ditemani dengan kopi latte saya pada malam hari ini seperti biasa. Kita akan kembali membahas bagian-bagian penting di dalam cuplikan-cuplikan gitu ya, kutipan-kutipan kejadian-kejadian peristiwa di masa-masa kejadian, keluaran ketika bangsa Israel keluar daripada Mesir. Ini penggambaran daripada nanti ada rencana Tuhan yang begitu indah yang akhirnya kita bisa nanti peringatkan untuk Jumat Agung juga, sehingga kita bisa merasakan Jumat Agung yang berbeda sekalipun di rumah saja gitu ya. Dan sebelum saya mulai, seperti biasa saya akan seruput dulu kopinya. Teman-teman bikin kopi di rumah saja ya. Harus ada suaranya ya, biar ada gregetnya, teman-teman bisa nikmatin ya. Dan seperti kopi saya bisa menghangatkan keadaan seperti ini di dalam rumah kita. Kembali kita boleh menyegarkan jiwa, pikiran kita. Pada malam hari ini kita akan coba bahas kembali kebenaran firman Tuhan. Sebelum saya mulai, saya akan berdoa terlebih dahulu buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan ini. Kami boleh kembali mendapat kesempatan waktu yang Kau berikan, sediakan bagi kami untuk kami boleh membahas kebenaran firman Tuhan, untuk kami boleh mempelajari sebagian daripada firman Tuhan, hal-hal yang mungkin kami tidak sangka Tuhan, yang mungkin kami belum ngeh Tuhan, belum kami sadari Tuhan. Biarlah pada malam hari ini Roh Kudus-Mu beracara atas hati dan pikiran setiap kami, sehingga kami yang mendengar, yang ada di rumah saja diberkati oleh firman Tuhan sendiri, dan Roh Kudus-Mu bekerja atas setiap kami. Di dalam nama-Mu yang kudus, berkati waktu-waktu ke depan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu menyerahkan setiap jiwa-jiwa ke dalam tangan Tuhan. Amin. Baik, saya akan coba melanjutkan ketika bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau. Ya, ini juga kisah klasik menarik. Nah, saya coba akan bacakan terlebih dahulu kebenaran firman Tuhan. Ini kisah klasik yang kita tahu bahwa pada waktu itu bangsa Israel keluar daripada Mesir dari Firaun, lalu mereka menyeberang laut ya, bukan sungai, Laut Teberau. Nah, saya akan kutip saja gitu ya. Sebelum ayat yang di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-15, itu waktu menyeberangi Laut Teberau, saya harus kasih background-nya dulu, bagaimana kondisinya pada waktu sebelum menyeberang ya. Kita akan lihat dulu, saya akan kutip saja. Di dalam Keluaran 14 ayat 9 sampai 12, saya akan kutip dulu background-nya nih, ketakutan mereka gitu ya. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh
Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka, lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Jadi mereka sangat ketakutan karena pada waktu Musa membawa mereka keluar daripada Mesir, padahal mereka juga melihat pada waktu itu melepaskan mereka, ada tulah 1 sampai tulah ke-10. Bagaimana pekerjaan tangan Tuhan disaksikan juga oleh mereka, bagaimana Tuhan menulahi orang Israel sampai di final minggu lalu kita sudah bahas, Sabtu yang lalu kita sudah bahas. Nah, itu mengenai tulah ke-10 ya. Mereka juga sudah akhirnya mereka keluar dari Mesir, jadi Firaun mengusir mereka untuk mereka keluar segera dari tanah Mesir. Nah, sekarang pada waktu mereka di padang gurun, mereka sudah keluar dari Mesir gitu ya. Lalu mereka sekarang melihat bahwa Firaun dan kereta kudanya dan pasukannya mengejar mereka. Lalu mereka begitu ketakutan gitu ya. Jadi mereka pikir, aduh mati deh kita di sini gitu. Ngapain sih kamu bawa kita ke sini? Wah, mereka sangat bersungut-sungut gitu ya kepada Musa gitu ya. Mereka tidak tahu bahwa Musa, Tuhan memiliki rencana kepada bangsa Israel itu begitu dahsyat gitu kan. Tapi mereka yang mereka lihat adalah ketakutan melebihi dari apa yang mereka tidak bisa melihat. Sekalipun mereka pada waktu itu di tanah Mesir sudah melihat tulah-tulah itu, dan ketika dikejar mereka masih lemah iman ya. Nah, di dalam kasus ini saya melihat bahwa orang akan semakin seru gitu kan, semakin wah gitu ya, ketika emang himpitannya semakin besar gitu ya. Nah, kita akan lihat ya. Jadi kalau kita nonton film gitu kan, kalau proses dalam film nih ya, kalau misalnya proses kurang seru gitu kan, nggak bikin deg-degan penonton gitu kan, kayaknya nggak ada gregetnya, kayaknya filmnya datar aja gitu kan. Kita tahu bahwa misalnya happy ending misalnya gitu ya, kita tahu happy ending juga, tapi kalau misalnya diserang begitu rupa hampir tidak ada kesempatan lagi, akhirnya mereka juga kehilangan jagoannya gitu kan, misalnya kehilangan harapan gitu kan. Nah, ini begitu mencapai happy ending jadi wah gitu ya. Nah, ini kira-kira scene-nya akan dibuat seperti ini gitu ya di dalam Laut Tebaraunnya. Nanti kita akan lihat ya. Jadi saya nggak bahas film, tapi saya melihat ini ada adegan yang Tuhan emang berikan ini supaya kita bisa melihat bahwa sesungguhnya pekerjaan Tuhan begitu besar dan dahsyat ya. Karena keterpurukan kita, keterbatasan kita, maka kita bisa lihat sesuatu yang lebih besar gitu ya. Kalau kita ada ambil andil biasanya ya ada jasa gua, jadi biasa saja lu gitu kan. Tapi ini benar-benar dibuat tidak berdaya gitu ya. Dan saya melihat ini ketakutan yang luar biasa beralasan sebenarnya, karena dikejar, mereka tadinya juga nggak mau, sekarang sudah kepalang tanggung gitu kan, dihimpit, depan ada laut, belakang ada Firaun gitu kan, dengan kereta kudanya, dengan pasukannya. Ini kita siap mati aja gitu kan, kira-kira demikian. Tetapi apa jawaban daripada Musa? Kita akan lanjutkan di dalam Keluaran 14. Saya akan kutip dulu ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, Musa memberitahukan kepada bangsa Israel, ya. Musa memberitahukan kepada bangsa Israel bahwa nggak usah takut gitu kan, tetap berdiri gitu ya, bahwa keselamatan datang daripada Tuhan. Kamu akan diam diri saja, Tuhan akan berperang dan kamu akan diam diri saja. Nah, ini menggambarkan bahwa kembali ya, bahwa perjalanan bangsa Israel keluar daripada Mesir itu penggambaran keselamatan yang datang daripada Allah. Ya, ingat ya, ini Paskah di temanya nih ya. Waktu tulah 10 diberitahukan, itu juga
bicara Paskah ya. Sekarang kita udah lewatin, kita nggak bahas yang Sabtu kemarin, kita sekarang lanjutkan mengenai ketika bangsa Israel hendak melewati Laut Teberau. Nah ini juga nggak kalah menariknya ya. Nah ketika dikuatkan bahwa emang keselamatan datang daripada Tuhan. Nah ini bicara ketika terhimpit demikian, justru Tuhan sedang menyiapkan rencana dia akan dipertunjukkan kepada bangsa Israel, yaitu apa? Bangsa Israel akan melewati Laut Teberau dengan tanah kering. Ya, kita akan coba bacakan di dalam pasal 14, Keluaran 14 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-25. Ini panjang nih sebenarnya, menarik ya panjang ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, kereta dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantara angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang kiri dan di kanan mereka air itu menjadi tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, kereta dan orang yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu, yang membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhan Allah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Nah, sampai di sini dulu. Ketika kita melihat bahwa Musa membelah Laut Teberau, ketika itu Tuhan belah itu, maka kiri kanannya itu sebagai tembok air itu, dan bangsa Israel berjalan di tanah kering di tengah-tengah itu. Jadi laut itu dibelah gitu ya. Dan pada waktu bangsa Israel masuk di dalam Laut Teberau, lalu dia berjalan untuk menyeberang itu, lalu dibiarkan juga Mesir ya, Firaun dikeraskan hati untuk terus menyusul. Nah ini adegan yang sangat membuat wah ya nantinya ya. Jadi ketika itu dibiarkan, kayaknya dikeraskan hatinya Mesir, Firaun dan pasukannya dan kawanan pasukannya itu yang sudah siap menghantam bangsa Israel. Tapi lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan ya. Maka berat di jalan miring gitu kan. Lalu mereka pun menyatakan bahwa hendaklah kita pergi gitu ya. Ini yang lawan yang berperang ini Tuhan mereka gitu loh. Kira-kira gitu ya. Jadi bagaimana Tuhan menyatakan kebesarannya, kemuliaannya atas bangsa Israel. Nah di sini bahkan orang Mesir pun akhirnya mengetahui bahwa ngeri juga mereka bahwa yang berperang ini sebenarnya adalah Tuhan mereka gitu ya. Nah di sini kita melihat bahwa pada waktu menyeberang itu justru ini adegan yang akhirnya kita bisa melihat bagaimana sesungguhnya seberapapun hebatnya Mesir ya, sebagai penggambaran Firaun, sebagai penggambaran kuasa gelap gitu ya, penggambaran Baal-Baal. Karena di Mesir kita sudah pernah bahas, saya sudah pernah singgung. Waktu Tuhan Allah menurunkan tulah itu 1-10, ini mau menghantam Baal atau Allah-Allah lain gitu ya, Allah-Allah yang dipercaya oleh mereka gitu kan, untuk versus dewa-dewi mereka gitu ya. Jadi ini sudah dihancurkan, mau dikalahkan. Ini penggambaran seberapapun kuatnya gitu ya, yang bangsa Israel lihat gitu kan, itu Firaun begitu kejam, begitu kuat, dia begitu dahsyat seperti tangannya.
tangan Tuhan lebih besar. Kekuatan Allah lebih besar gitu ya. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan atau kedahsyatan daripada Tuhan. Maka Tuhan nyatakan kemuliaan itu untuk membungkam di depan mata kepala bangsa Israel untuk bisa melihat bahwa kekuatan tangan Tuhan yang menyelamatkan mereka. Keselamatannya dari Allah turun hari ini yang Musa sampaikan kepada bangsa Israel. Dan ini dipertontonkan di depan mata kepala mereka. Sehingga mereka harus bisa menyadari bahwa kekuatan dan keselamatan datang daripada Tuhan. Maka engkau tidak akan berperang, Tuhan yang akan berperang. Ini keluar dari musuhnya, mulut musuhnya, mengakui itu bahwa Tuhannya Israel yang sedang berperang melawan mereka. Nah, Tuhan dimuliakan, ya. Nah, saya melihat juga di bagian lain, kita habiskan dulu di perikop ini. Saya akan bacakan kembali ayat 26 sampai ayat yang 31. Kita lanjutkan. Keluaran 14 ayat 26 sampai 31, demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, lalu menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu, demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Mesir itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dan dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikian pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Nah, mereka langsung, ayat 15, pasal 15 ini nyanyian Musa dan Israel ya. Jadi ketika dia melihat justru Tuhan sedang memperlihatkan kedahsyatannya, kebesarannya, bahwa keselamatan datang daripada Tuhan. Nah, ini ada pesan di balik ketika laut Teberau dibelah gitu ya. Kita tahu pada waktu ada rivalitas yang terjadi di dalam Kejadian 3 bahwa keturunanmu akan merembukan kepala dan engkau akan menemukan kumitnya gitu ya. Ini antara Kristus dan keturunan manusia, keturunan perempuan dan iblis gitu ya. Nah, ketika juga di dalam Kejadian 3 itu kan Tuhan mengutuk ular, debu dan tanah sebagai makananmu gitu ya, berjalan dengan perutmu dan debu tanah menjadi makananmu. Ini menggambarkan bahwa nubuatan ini terjadi dan sudah digenapi oleh Kristus ketika mati di atas kayu salib, dan ini penggambaran bangsa Israel keluar daripada Mesir gitu ya. Ini juga penggambar bahwa iblis, kuasa gelap iblis akan dilumpuhkan secara total, akan mengalami kekalahan secara total, akan mengalami kehancuran lulu lantas secara total gitu ya. Jadi benar-benar sampai makanan debu menjadi makananmu, itu pertanda bahwa seperti orang raja yang sudah ditaklukkan, maka kepalanya di bawah tanah diinjak oleh raja yang menaklukkannya gitu ya. Jadi dia ada di tanah ya. Biasanya kalau di dalam kerajaan-kerajaan, misalnya Firaun sudah berperang melawan raja ini, raja itu, lalu kepala raja itu dijadikan alas kakinya bagi Firaun ya, bagi tempat duduknya, tempat duduk rajanya. Jadi ada tatakan kaki itu, gambarnya itu kepala-kepala raja yang sudah ditaklukkan ya. Ini penggambaran bahwa sudah ditaklukkan, maka debu menjadi makananmu, sudah kepalanya di bawah ya, debu menjadi makananmu, dan juga diremukan gitu ya. Nah, makanya ketika laut Teberau itu dibelah, itu sebenarnya kepala daripada si ular sudah dihancurkan, dan Tuhan sedang memotong atau mematahkan itu kan. Laut itu seperti ular ya, jadi melengkung-melengkung ya. Kalau kita lihat di globe gitu ya, laut itu melengkung-melengkung seperti ular gitu ya. Maka pada waktu laut Teberau terbelah, itu sedang dipotong gitu ya, sama seperti ular, kepalanya sudah dipotong gitu ya. Jadi yang ada apa? Makanya iblis tuh nggak ada kuasa lagi, tidak ada kuasa manapun lagi. Nah, inilah kemenangan total yang Tuhan Yesus Kristus berikan kepada setiap kita yang percaya. Nah, Lewiatan ular ini pernah juga dibahas di dalam Yesaya 27. Saya akan kutip saja gitu ya. Yesaya 27 ya.
Ayatnya yang pertama, Israel diselamatkan temanya. Ini berkaitan dengan hal yang tadi ya, Laut Teberau ya. Pada waktu, Yesaya 27 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat atas Lewiatan, ular yang meluncur, atas Lewiatan, ular yang melingkar, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Nah, ini bicara kemenangan total. Israel diselamatkan gitu kan, lewat jalan kering, dibelah laut sebagai tanda bahwa kuasa daripada iblis kegelapan tidak lagi ada bisa masuk berkuasa atas orang percaya. Jadi ketika Tuhan sudah memberikan anugerahnya keselamatan kepada Tuhan, tidak ada pernah lagi kuasa iblis mampu mengambil daripada Tuhan, tangan Tuhan yang kuat. Maka dari sini kita tahu bahwa keselamatan yang daripada Tuhan tidak akan pernah gagal atau tidak pernah hilang ya. Dan dari sini kita tahu ya. Jadi pada waktu ular sudah dipangkas atau palanya dipotong gitu ya, yang ada tuh badan sama buntutnya tuh ngeliuk-ngeliuk ya. Jadi sebenarnya kita sedang dikacaukan saja. Jadi sama seperti ini dunia saat ini ya. Sebenarnya hal ini akan tidak disukai oleh iblis ya, tidak disukai oleh iblis. Kenapa? Karena kalau diberitakan ini, mereka akan berasa nggak ada giginya loh. Jadi kayak semacam macan ompong gitu ya. Gigit sih, tapi geli-geli gitu. Bayangin kalau punya macan gitu ya, terus dia nggak ada giginya. Nah, kira-kira tuh iblis tuh sudah dikalahkan demikian. Dan Tuhan, ketika kita menjadi orang percaya, Yesus Kristus mati di atas kayu salib, maka dosa tidak lagi bisa untuk mematikan saya, tanda petik. Bisanya sudah tidak ada. Ya. Sama seperti macan gitu kan, ada mulutnya tapi nggak ada giginya. Jadi pada waktu dia gigit, dia nggak bisa makan daging saya. Kira-kira demikian. Demikian pun dosa. Bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus, maka tidak akan binasa, melainkan hidup yang kekal. Memperoleh hidup yang kekal. Ini janji yang akhirnya digenapi pada waktu bangsa Israel menjadi satu peringatan dan nubuatan daripada Kristus yang sudah menumpas segala kuasa gelap iblis di bawah kakinya gitu ya. Sampai ketika Kristus harus mati di atas kayu salib. Ini hal-hal yang menakjubkannya. Jadi bukan sekedar menyeberang melihat mukjizat besar. Tapi yang terbesar adalah ketika Tuhan sedang mematahkan dengan pedangnya, dipotong gitu kan. Maka ular itu tidak akan lagi bisa membawa manusia atau membuat manusia mati gitu ya. Tidak, tapi dihidupkan. Jadi ular itu tak berdaya. Kuasa dosa tidak berdaya lagi. Maut tidak ada sengatnya. Ya, dosa di mana sengatmu gitu ya. Sudah ada tidak sengatnya lagi. Sama seperti harimau tidak bisa lagi menggigit daging saya karena giginya sudah enggak ada. Jadi waktu dia bisa gigit-gigit, dia cuma ganggu saya saja. Begitupun iblis. Sampai hari ini Anda dan saya menjadi orang percaya. Kalau Anda tahu bahwa keselamatan datang daripada Tuhan, bagaimana tangan Tuhan begitu besar menjaga hidup saya, maka Anda dan saya ini nggak usah khawatir gitu ya, nggak usah takut dengan kekacauan yang ada. Itu sama seperti ular lah, ngacauin doang bisa, bener. Ngacauin doang bisa, ngacauin. Jadi hanya kacauin semua yang terjadi dalam hidup, mungkin sisi sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya, menjadi kacau carut-marut, tapi nggak bisa kekacauan itu akhirnya mengguncang keselamatan saya, mengganggu keselamatan saya. Tidak bisa. Maka kita memiliki janji yang begitu indah gitu ya, kemenangan yang total yang Tuhan berikan. Nah, seringkali ini tidak menjadi konsumsi bagi setiap kita, supaya kita benar-benar dikuatkan iman kita, yaitu apa? Keselamatan yang datang daripada Allah tidak mampu dibatalkan, tidak mampu digagalkan oleh kuasa manapun. Ya, ini poinnya. Jadi keselamatan datang daripada Tuhan. Total kemenangan ya. Jadi dalam diri manusia kita tahu pada waktu Tuhan berperang kamu akan diam saja. Sama seperti manusia berdosa sifatnya pasif dan kita nggak bisa ngapa-ngapain, dan Tuhan yang berperang, dan Tuhan yang bawa itu buat setiap kita. Akhirnya kita bisa diselamatkan. Kenapa? Karena anugerah daripada Tuhan. Ada jasa kita nothing gitu ya. Nah, ini keselamatan sesungguhnya datang daripada Tuhan saja. Nah, ini berkaitan dengan yang kejadian pada waktu Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang. Ya, sama. Keselamatan hanya datang daripada Tuhan. Begitupun bangsa Israel. Keluar dari tanah Mesir dengan tulah-tulah yang ada, mempertunjukkan, mempertontonkan bagi mereka bahwa
kuasa dari yang bukan daripada Tuhan, Baal segala macam itu bukan Tuhan, kamu nggak bakalan bisa kenal Tuhan, akulah Tuhan. Dia memperkenalkan dirinya. Dia melewat mukjizat itu, kebesaran itu, dia ingin menyatakan akulah Tuhan. Sampai waktu laut terbelah, menyatakan lagi, akulah Tuhan. Dengan keselamatan datang daripadaku. Nah, ini sungguh dahsyat ya. Ini bicara Kristus yang akhirnya mati di atas kayu salib, yang mematahkan, meremukkan kuasa gelap iblis, segala kuasa daripada setan gitu kan, segala dosa, sengatnya tidak ada lagi. Maut, dimanakah sengatmu? Karena Kristus sudah mati. Nah, ini yang penting. Maka Anda dan saya harusnya kita menjadi pribadi yang nggak usah khawatir dengan kekacauan dunia. Ya, kekacauan dunia hanya bersifat lahiriah saja, mengguncang segala macam. Tetapi kalau kita tahu bahwa kekacauan dunia, kekacauan jasmania lahiriah gitu, katakanlah demikian ya, itu tidak akan pernah bisa menyengat gitu ya iman saya untuk gugur gitu ya. Jadi kalau kita tahu bahwa penjagaan keselamatan pada Tuhan, lihat pemeliharaan Tuhan atas setiap kita nantinya. Nah, ini sungguh membuat kita bersyukur di hadapan Tuhan, dan harapannya saya melihat bahwa kita semakin hari semakin menyadari bahwa kekacauan ada gak ada, tapi nggak ada sengatnya lagi. Jadi dunia dikacaukan oleh iblis. Kan ular kalau dipotong gitu, wah, kuprak-kuprak gitu kan. Dia punya liuk-liuk gitu ya, badannya, buntutnya, wah, hajar sana hajar sini, dibikin kacau. Itu hanya sifat lahiriah saja ya, tapi tidak bersifat yang batiniah atau rohaniah. Itu penting sekali, karena yang jasmani itu sementara saja. Maka kalau Anda dan saya di dalam kehidupan kita nih, kalau Anda dan saya nggak ngerti kebenaran firman Tuhan, iman kita nggak bertumbuh, kita akan ketakutan terus, sama seperti bangsa Israel pada waktu itu. Ketakutan terus gitu kan. Ketakutan dalam arti mati, lu binasa. Tapi kalau kita di dalam Kristus sudah mendengar keselamatan datang daripada Tuhan, kita nggak takut lagi. Karena pada waktu kita mati secara jasmania misalnya gitu ya, itu kita memperoleh hidup yang kekal. Itu jaminan gitu loh. Kita akan mencari yang hal seperti ini ya. Jadi berbeda sekali nanti dalam menjalankan kehidupannya. Nah, seringkali hal-hal kayak gini tidak dibahas di mimbar-mimbar Tuhan. Banyak gereja yang akhirnya hanya bagian luarnya saja ya. Wah, hebat ya Tuhan, bagaimana menyatakan mukjizatnya lewatin laut gitu kan. Oh, yuk kamu dalam kesulitan apapun, terhimpitan apapun, kalian dalam kesulitan ekonomi segala macam, ingat bangsa Israel keluar daripada Mesir gitu kan. Tuhan membelah laut, Tuhan jalan buntu, tidak ada jalan buntu bagi Tuhan, maka Tuhan akan buka jalan bagi usahamu, buka jalan begini. Ini selalu diterjemahkan hal-hal yang jasmani. Jangan ya. Jadi ada yang tersimpan di dalam hal yang rohani. Ini kekayaan daripada iman itu, firman itu sendiri. Kekayaan buat iman kita tentunya ya. Jadi saya berharap teman-teman bisa kembali mendapat satu penyegaran yang baru gitu ya terhadap kejadian peristiwa ini. Seringkali saya mendengar ada khotbah seperti itu dikaitkan menyeberang laut berau, Tuhan akan buka jalan buat usahamu, pekerjaanmu dan lain sebagainya. Jadi merendahkan, sama seperti Jehovah Jireh yang sudah pernah kita bahas gitu ya. Jadi ya Tuhan cukupkan kebutuhan kamu, jasmani lahiriah saja. Tidak ya. Makna ini begitu mendalam. Yaitu Anda dan saya, dosa, maut tidak bisa menyengat setiap kita lagi. Ini yang menarik. Anda dan saya mendapat jaminan total. Keselamatan datang daripada Allah dan tidak pernah gagal. Tidak akan pernah digagalkan oleh oknum manapun di dalam dunia ini. Ya, ini cukup menarik. Saya berharap teman-teman dikuatkan bahwa sadar, oh iya ini makna yang dalam ini harus kita sadarkan gitu kan, bahwa sesungguhnya saya sudah diselamatkan dan keselamatan daripada Tuhan itu sepenuhnya bagi saya. Kemenangan Kristus di atas kayu salib memberikan kemenangan penuh atas saya, maka saya bisa tidak berdosa, maka saya bisa hidup menjadi pribadi yang tidak dipenjarakan atau dituntun lagi oleh dosa menuju kepada kebinasan, tidak lagi ya. Ini hal yang menarik yang harus kita perhatikan ya, yang harus kita sorot, bukan untuk membuka jalan bagi pekerjaan saya, ekonomi saya, bukan ya, tapi bagi iman saya dikuatkan kembali bahwa keselamatan datang daripada Allah turun atas saya, umat manusia. Jadi saya berharap malam hari ini saya akan sudahi, biarlah kita semakin hari disegarkan dan
pikiran kita dicerahkan kembali, jiwa roh kita kembali bersemangat gitu ya, memiliki respon yang berbeda karena kita memahami setiap kejadian demi kejadian di dalam kisah Alkitab itu menggambarkan keselamatan datang daripada Allah. Saya akan tutup pada malam hari ini, saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, hamba-Mu selesai berkata-kata, tapi biarlah kasih karunia daripada Tuhan terus limpah atas kami. Diberkatilah kami oleh karena firman Tuhan turun atas kami pada malam hari ini. Berkata-kata atas setiap hati dan jiwa roh kami, sehingga kami boleh dihidupkan, disegarkan kembali Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Dan biarlah kami mau menerima damai sejahtera daripada Allah, sukacita pada Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus-Mu turun atas setiap kami. Dalam nama yang kudus kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah join, dan biarlah malam hari ini teman-teman bisa lanjutin ngopi barengnya di rumah saja. Salam ngopi bareng.